فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sudah makan siang belum? Belum makan siang. Waduh. Semoga yang lain sudah ya. Masya Allah. Sudah makan siang, siang hari. Enaknya apa ini? Ngaji. Iya. Alhamdulillah. Ya. Silakan yang mau sambil tidur boleh. Mau sambil ngopi boleh. Ya. Tidak ada yang dilarang. Yang penting jangan sambil Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Tentunya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali disadari atau tidak, yang pasti Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini memberikan kehormatan kepada kita, nikmat yang besar, keutamaan yang agung. Diberikan kesempatan untuk duduk-duduk sejenak di rumah siapa ini? Naam. Ya. Duduk-duduk sejenak di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari perkara yang darurat untuk kita cari. Sekali lagi, dalam rangka mencari perkara yang darurat untuk kita cari. Cari apa ke sini? Na'am. Dalam rangka talabul ilm. Ya. Perkara yang darurat primer untuk kita senantiasa terus tambah. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tolong tambahkan ilmu kepadaku ya Allah. Makanya prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari, wallah alam, antum baca enggak tadi pagi? Setiap hari Nabi SAW tidak pernah luput mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman. Itu doa khusus beliau di pagi hari ba'da salat subuh. Dalam mengarungi kesehariannya, yang pertama kali beliau panjatkan bermunajat, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Kenapa Pak Bu ikhwan sekalian? Karena kalau nikmat ini sudah kita dapatkan, beres semua urusan. Saya yakin kalau ilmunya manfaat, rizkinya akan baik. Betul? Kalau ilmunya manfaat, rizkinya, rizki ini adalah bagian dari urusan dunia. Rizki itu apa Pak terjemahannya? Fulus, duit. Lah, antum dapat istri rizki, betul? Dapat suami rizki enggak Bu? Rizki. Dapat usaha, dapat rizki tidak? Rizki. Sehat rizki. Cantik rizki tidak? Rizki. Ganteng? Rizki. Musibah. Ya musibah. Musibah kalau tidak pakai ilmu. Naik menjadi penguasa, rizki bukan? Rizki. Semua urusan dunia ini rizki. Tapi tidak akan pernah benar kalau tidak diawali dengan ilmu yang manfaat. Kayak enggak berilmu, musibah.
Cantik tidak berilmu musibah. Ganteng gak berilmu musibah. Memiliki kedudukan tinggi tapi tidak berilmu malapetaka. Sehat tidak berilmu masalah. Sakit gak berilmu musibah ini. Dan seterusnya. Makanya Nabi, inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Mustahil apapun rizki Anda akan tayyib kalau tidak diawali ilmu yang manfaat. Lalu setelah itu wa amalan mutaqabbala abadan selamanya. Ketika antum beramal tapi tidak didasari dengan ilmu, enggak akan diterima. Kata para ulama, fakullu man bighairi ilmin ya'malu. Siapa saja yang beramal tapi tidak pakai ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Maka amalan itu akan diterima, akan baik, akan bagus apabila didasari dengan ilmu. Saya ingin tanya, ilmu dulu apa amal dulu? Iyalah, masa bikin kue dulu, nggak belajar dulu? Ya, semua urusan ilmu dulu. Maka ma'asal muslimin, alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari perkara yang paling darurat primer di alam semesta ini adalah mencari ilmu. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allahu akbar. Taib. Di siang hari ini semoga pembahasan kita tidak terlalu berat. Apa judulnya tadi? Ya. Sebelum saya ada kajian kayaknya. Oh, tentang kiamat mungkin. Oh, enggak tahu. Oh iya. Spesialis beliau tuh. Taib. Semoga tadi berat, ini agak ringan ya. Tema saya siang hari ini mau ngajak bebersih lah. Bebersih, bersuci. Ini masjid indah enggak? Oh, Masya Allah ya. Indah tidak? Kenapa? Masya Allah, bersih. Lihat, ini kayak di hotel kita. Ada hordengnya segala nih. Ada AC, bersih. Saya yakin bahwasanya tabiat kita dan tabiat keumuman manusia yang memiliki tabiat yang baik suka keindahan, suka kebersihan, betul? Nah, suka kebersihan, bersih. Saya ingin tawari Anda 2 tempat. Anda pilih yang mana? Saya ingin tawari Anda 2 tempat. Anda pilih yang mana? Ada gedung megah dan ada saung dari bambu. Namun didapatkan di gedung megah itu, ya Allah, tai ucing di mana-mana. Cangkang duren, coret-coret, pakai pilok, gambar Hello Kitty, gambar tengkorak, baunya bau pesing, tidak rapih, acak-acakan, gedung mewah, Tapi di sana, Masya Allah, di ujung kampung sana ada saung kecil, terbuat dari bambu hitam, begitu rapi, wangi, bersih, tertata baik. Ada bunga ros, ada bunga bangke, ada bunga apa gitu, macam-macam. Ada bunga-bunga indah. Kira-kira itu adanya di Pandeglang tuh. Yang tadi di Bekasi, mau ke Bekasi apa ke Pandeglang?
Pasti Anda memilih, Ustaz, saya lebih nyaman di saung. Ya, saya lebih nyaman di tempat sederhana. Ya. Kalau tempat itu ternyata lebih bersih, resik, seger, sepoi-sepoi angin, ada gemercik air, indah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, itulah agama kita. Itulah agama kita. Kalau Anda berbicara Jepang, bersih katanya. Ya, Singaparna bersih, Singapura. Los Angeles bersih, katanya. Saya belum pernah ke sana ya. Baik, kita katakanlah agama kita, pundi-pundi kebersihan itu ada di agama kita. Makanya secara umum Muslim tidak boleh kumuh, Muslim tidak boleh kotor, Muslim tidak boleh tidak bersih, tidak suci. Karena Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sungguh sangat suka orang yang bersih dan bersih. Makanya Nabi diangkat jadi Rasul pakai surat apa? Nabi diangkat jadi Nabi, pakai Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu jadi Nabi, belum jadi Rasul. Adapun jadi Rasul diangkat dengan surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Terus kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka, bersihkan tu bajumu, fatahhir tahara. Anda mukmin? Insyaallah. Anda mukmin? Insyaallah. Ya. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya kata Nabi, at-tahuru syatrul iman. Bersih suci itu bagian daripada iman. Kalau kita sering dengar hadis katanya an-nadhafatu minal iman, pakai sepatu sebagian dari penjaga kuman. Iya. Adapun hadis an-nadhafatu minal iman bukan hadis. Tidak benar ya. Yang benar at-tahuru syatrul iman, suci, bersih itu bagian daripada iman. Baik, maka sekali lagi saya katakan tabiat kita, ya, tabiat asli kita, akal yang sehat kita pasti mencintai, menyukai kebersihan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kebersihan. Dan bersih itu indah. Baik. Tapi mohon maaf, pembahasan kita bukan membahas tentang masjid yang bersih, rumah yang bersih, baju yang bersih, kendaraan yang bersih, jalan yang bersih. Itu pun kita usahakan. Tapi yang lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi, kalau tadi maaf, siapapun bisa melakukannya, hatta orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, ada orang turun naik mobil mewah, pakai jas, pakai dasi, rumahnya megah, tidak pernah sujud. Ada enggak? Akehnya bin seur alias lobanya. Naam, banyak. Bersih. Badannya, kendaraannya, rumahnya mungkin lebih bersih daripada kita. Ya, maka bersih dunia, itu adalah bagian dari Islam, tapi bukan kekhususan seorang Muslim. Dan saya katakan tadi, jangan boleh ada cerita. Mereka cerita gereja, gereja wangi bersih, pas cerita musola bau jengkol.
Lah. Ya, bercerita tentang sekolah orang-orang kafir, masya Allah, bercerita tentang pesantren kumuh. Lah. Ya, tentunya kita harus lebih bersih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun yang dimaksud dengan bersih yang akan kita angkat di dalam pembahasan kita, bersih yang menjamin bahagia mutlak dunia dan akhirat. Ya, bersih yang menjamin, masya Allah, lapang dada, tumaknina, damai, senyum. Sakinah, istri yang pertama itu Sakinah. Istri yang kedua namanya siapa? Mawaddah. Yang ketiga Siti Rahmah. Oh, 4. Silakan ibu ya. Ibu yang rekomendasi ya. Naam, damai, tenang. Ya, bahagia. Dan nanti di alam barzakh, di alam akhirat lebih bahagia lagi. Maka kebersihan yang dimaksud adalah taharatul qulub, kebersihan jiwa, kebersihan hati. Allahu Akbar. Sakitnya di mana? Di mana, Bu? Oh, suka dengar nyanyian ini. Ya, katanya sakitnya di sini. Tapi kalau sakit di kaki mending ya. Ya, kalau sakitnya di tangan gitu, dibawa ke tukang urut beres ya. Betul? Kalau sakitnya di perut ya minum Kombandrin beres gitu. Tapi kalau sakitnya di sini musibah. Ya. Karena saya ingin tanya, yuk Anda semuanya, saya dan kita semua. Pertanyaan sederhana. Apakah kita ingin bahagia? Yang bahagia tuh? Ingin bahagia? Oke. Semua mengatakan ingin bahagia. Baik. Tapi saya ingin tahu dan ingin tanya, apa mindset bahagia menurut Anda? Ya. Jamaah, katanya pengen bahagia. Apa mindsetnya? Karena nanti terjemahnya berbeda-beda. Ketika menerjemahkan bahagia itu dengan harta yang berlipat, maka dia akan ambisi terus mencari harta. Ya. Apakah bahagia itu mindsetnya berbeda-beda? Oh, bahagia itu ketika punya kedudukan tinggi, makanya dia ambisi ingin jadi A, B, dan C. Ketika dia terjemahkan bahagia itu, oh bahagia itu, maaf, punya keluarga, punya istri dan anak, maka dia mengejar. Ya, dengan memiliki harta yang banyak dia kejar. Ternyata na'udzubillah, ya, betapa banyak Pak Bu, semakin banyak hartanya semakin pusing, benar gak? Kita dapat cerita kan? Saya ingin tanya, artis Hollywood itu kurang cantik apa kurang kaya? Jamaah. Ya, artis Hollywood itu kurang cantik apa kurang kaya? Kebanyakan mereka mati bunuh diri. Belum lama, kemarin saya lewat di satu tempat gitu, ada berita fulanah yang lagi dikenal umurnya belum nyampe 30, 20 sekian tahun, artis Korea bunuh diri. Sedang naik daun apa naik pohon? Oh, pantas naik daun. Ya, naik daun sih, harusnya ibu naik pohon. Ya, sedang naik daun katanya, bunuh diri. Dan sebelumnya ada rekanannya bunuh diri. Kurang apa? Kurang tenar, kurang cantik, kurang uang. Lah, kurang bahagia, kurang stres, ya, penat. Oleh karena itu, Pak Bu, yuk kita sadari atau tidak, kalau Anda bilang tadi sakitnya di sini, bahagianya pun di sini.
Taib, kalau begitu apa makna bahagia? Bahagia kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Utsaimin katakan bahagia itu apa? Tuma'ninatun nafsi wansirahus sadr. Bahagia itu tenangnya jiwa, lapangnya dada. Tenang, damai. Ente galau, tidak gundah gulana. Ya, tidak apa? Takut, risih, stres, lepak lipak, nggak bisa tidur. Padahal pakai AC, padahal pakai kasur tebal. Makanya saya ingin tanya, jangan jawab ya, jangan jawab. Bagaimana kondisi Anda hari ini? Damai, tumaknina, lapang, senyum, padahal ya Allah rizki lagi macet. Kemarin barusan suami qadarullah meninggal, anak kecelakaan. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Ya, semua urusannya indah. Ketika dapat nikmat dia tersenyum. Ketika dapat dalam keadaan dia diuji oleh Allah, dia semakin tersenyum dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Santai. Ya. Makanya kalau ada orang pandai bilang, Pak Bu, kerjaannya cuma ya macul di sawah, makannya ngeruk belut sama pecak jengkol, taib, tapi naruh kepala di atas batu ngorok, gitu. Ada orang Bekasi, Masya Allah rumahnya megah, kasurnya berlipat, AC-nya dingin, mau tidur kelepak-lipak. Jam 1 belum bisa tidur, jam 2 belum bisa tidur, minum pel tidur 10, nggak bangun-bangun. Saya ingin tanya, mana yang lebih bahagia? Yang lebih bahagia yang kasurnya empuk langsung molor ya. Bahagianya tuh di sini. Bagaimana caranya, Pak Bu? Ya Allah, saya hari ini kedatangan 2 orang. Hari-hari ini, satu laki-laki, anak muda. Masya Allah, Pak, saya tahu anak muda ini miliardes. Masya Allah, usahanya lebih muda dari saya, tapi usahanya Masya Allah. Datang ke pondok, saya bilang, Bang, kenapa ente wajah kok lemes gitu? Saya bilang, kurang duit apa kurang apa nih? Uangnya Bu berlipat, nggak berseri itu orang uangnya. Apa dia bilang? Ustadz, sudah 3 tahun saya tidak bisa tidur. Waduh, 3 tahun sudah tidak bisa tidur, musibah. Terus gimana Dok? Ya subhanallah, kecuali harus pakai pel tidur sekian, aku baru bisa. Gemuk badannya karena setiap hari minum pel. Pengen tidur, gak bisa. Satu. Yang satu perempuan. Kemarin, semoga kita doakan mereka semua dapat nikmat dari Allah. Ada seorang perempuan, Bu, kurang apa? Mobil punya, rumah, ya, suaminya cukup kaya dan seterusnya. Tapi dia bilang, Ustaz, saya ingin bunuh diri. Dan dia memperlihatkan sebagian dari tangannya yang sudah dia gigit. Bahkan dia takut dengan pisau di depan dia. Kurang apa? Kurang bahagia. Kenapa? Di sini kotor. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, maka mindset dan ya standar kebahagiaan seorang muslim di dunia, ketika dia memiliki hati yang bersih, tidak hati yang bernoda dan yang kotor. Baik. Oleh karena itu, Pak Bu, ikhwan, saya ingin tanya,
Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dunia ya sebelum. Ketika lalu Anda nanti, kan semuanya kita ini camat ya, calon mati ya. Menjelang wafat Anda nanti, Pak Bu, menjelang kita nanti menghadap Allah, siapa yang selamat? Yang selamat yang dipanggil oleh Allah kesucian hatinya. Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini panggilan tatkala Anda mau balik. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang damai. Surat apa nih? Surat Al-Fajr. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang bersih. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah ke haribaan Rabbmu dalam keadaan kau diridai oleh Allah dan Allah pun ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi. Monggo manjing, lebet masuk ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan silahkan masuk ke dalam surgaku. Allahu akbar. Pak Bu, ya, ingin dapat panggilan itu tidak? Ketika sakarat ingin dipanggil begitu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang damai. Baik. Lalu apa yang menyelamatkan kita di akhirat? Kira-kira yang menyelamatkan Anda di akhirat apa? Harta Anda, anak Anda, kekuasaan Anda, atau apa Bu? Hati Anda yang bersih. Hati Anda yang bersih. Lihat dalam surat, ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang tidak lagi manfaat harta dan anak-anak. Perhatikan, ini hari kiamat. Di hari yang tidak lagi manfaat harta dan anak-anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Tuh Pak, di akhirat pun yang akan membuat kita bahagia nanti ketika kita berhadap dengan Allah SWT, yaitu ketika Anda pulang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang lagi tidak ada manfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Masya Allah. Berarti ya, di dunia bahagia dengan hati, di akhirat menjelang bertemu dengan Allah yang dipanggil adalah hati, dan di akhirat ketika ingin bahagia tidak ada lain kecuali dengan hati. Oke? Makanya saya ingin tanya, Bu, ikhwan, yang ditilai itu seseorang mulia mukanya, badannya, apa kayaknya? Allah menilai seseorang itu apanya? Mukanya, badannya, apa kayaknya? Lah. Kata Nabi SAW, la yanzurullahu ila suwarikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada paras kalian. Wala ila ajsamikum. Allah juga tidak melihat kepada jasmani kalian. Oh, ini aderai. Ini maco, ini gagah. Lah. Itu bukan penilaian Allah. Wala yanzuru ila amwalikum. Allah juga tidak melihat kepada harta kalian. Tapi yang ditilai oleh Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dinilai oleh Allah apa? Hati dan amalnya. Mohon semuanya konsentrasi. Ya. Maka yang ditilai oleh Allah siapa? Oh, ini ganteng masuk surga nih. Ya. Oh, itu kaya, oh dia masuk surga. Oh, itu anak presiden masuk surga. Begitu? Lah. Allah tidak menilai, la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak menilai paras kalian, tidak menilai postur tubuh kalian. Makanya jangan kotoran yang dimaksud noda. Ya, noda yang dimaksud yang harus kita bersihkan jiwa kita ada dua. Noda yang pertama
disebut noda syubhat. Syubhat. Noda yang kedua disebut syahwat. Apa itu syubhat, Ustaz? Syubhat semangat di atas agama tapi keliru. Keliru memahami agama. Salah. Ya. Semangat di atas agama tapi tersesat. Ya. Saking semangatnya dia pasang bom di perutnya. Dengan asumsi kalau mati pun mati sangit. Sangit apa syahid? Dengan asumsi katanya mati pun mati syahid. Dengan semangatnya dia tusuk orang lain. Dengan semangatnya dia baiat sini baiat sana. Dengan semangatnya dia mencaci maki sahabat. Dengan semangatnya dia mengatakan ada nabi setelah Muhammad. Dengan semangatnya dia pakai slayer la ilaha illallah, teriak-teriak caci maki pemerintah di jalan. Dengan semangatnya happy birthday to Rasulullah SAW. Paham? Happy birthday to Rasulullah. Paham ya? Natalan Nabi SAW. Semangat. Dengan semangatnya Masya Allah, puasa 40 hari nggak makan nasi, nggak makan ikan. Dengan semangatnya zikir di hutan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betapa banyak yang kita saksikan. Dengan semangatnya dia bergoyang sambil menepuk gendang, membacakan zikir dan salawat-salawat tertentu. Dan dengan semangatnya akhirnya terpecah umat menjadi 73 golongan. Semuanya adalah mereka yang semangat agama tapi sesat. Apa sebabnya? Penyakit namanya syubhat. Keliru memahami agama. Menganggap bahwasanya apa yang dia lakukan di atas agama dan dia harapkan surga ampunan Allah, ternyata dia terjerumus kepada dua penyakit. Pak Bu, ikhwan, dari syubhat ini ada 3 penyakit. 1, syirik. Dia terjerumus kepada kesyirikan. Betapa banyak Pak berbis-bis keliling Banten, keliling Madura, keliling mana lagi? Cirebon. Berbis-bis banget. Lalu di sana nyambat syekh yang sudah meninggal. Musibah, semangat. Saya ingin tanya yang pakai ziarah wisata religi gitu mereka. Kira-kira itu orang-orang pelaku maksiat atau jamaah taklim? Dari pesantren. Ya, bahkan di kami ada batu, ya antum sering dengar itu batu Quran. Tiap hari ditawafin di dalam air. Dengan asumsi siapa yang mampu tawaf 7 kali tanpa nafas, ngelilingi batu tersebut di dalam kolam, apapun yang diinginkan tercapai. Yang datang siapa? Yang datang berjilbab kayak ibu-ibu, ramai berbis-bis datang ke sana. Musibah. Syirik, terjerumus kepada kesyirikan. Berbondong-bondong membawa sapi ke pesisir sambil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Membawa sapi ke pesisir pantai, lalu dia sembelih sapinya, lalu dia lempar ke laut. Buat siapa? Buat Neng Nyi Roro Kidul. Syubhat. 1, penyakit dari syubhat muncul syirik. Yang kedua bid'ah. Berkeyakinan, beramalan di dalam agama, beribadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berdalil, tidak bercontoh. Ini kan bagus, menurut siapa? Menurut nenek moyang. Menurut siapa? Menurut hawa nafsu. Menurut siapa? Menurut akal saya. Menurut siapa? Bukan banyak orang yang melakukan, masa salah. Tapi tidak di atas dalil. Penyakit tuh Pak. Yang ketiga, penyakit umat ini
Kalau tadi bisa secara pribadi, yang ketiga golongan yaitu terpecahnya umat kepada firqah-firqah. Makanya kan ini lagi santar, orang nggak boleh celana cingkrang, orang nggak boleh pakai cadar. Mungkin kita katakan sedikit agak wajar pemerintah itu, walaupun harus belajar. Karena kalau nggak belajar kurang ajar kan. Tapi bukan pemerintah, harus belajar. Tapi terkadang agak wajar. Kenapa? Karena memang kemarin yang ngebom jenggotan kayak antum. Betul. Kemarin di Pandeglang yang nusuk juga cingkrang kayak antum. Betul. Istrinya juga cadaran. Sedikit agak kewajaran. Kenapa? Karena melihat fenomena sebagian kaum muslimin ngebom di sini, ngebom di sana. Sebagian mereka pakai cadar, pakai cingkrang, jenggotnya Masya Allah. Baik. Na'am ma'asyil muslim. Walaupun tidak boleh menghukumi secara general. Berarti kalau yang bercadar masalah semua. Yang cingkrangan masalah semua. Saya kemarin hari apa? Jumat ya? Kemarin hari Kamis saya ketemu Menteri Agama di DPR. Saya kebetulan ada kunjungan, ya, dan subhanallah, dan beliau sudah minta maaf kan, ya, dan baik, ya, bahkan subhanallah beliau berpose, berfoto di sekitarnya semuanya celana cingkrang. Ya, hari Kamis saya ada pertemuan, saya sempat ada undangan ke DPR, ya. Ketemu dengan, bahkan ikut rapat di Komisi 8, ya, dan sedikit disinggung juga masalah cingkrang, dan beliau sedang tidak ada masalah, ya, mungkin beliau batas ilmunya memang biasa gitu, ya, gitu, sehingga dia langsung, ya, kesalahannya dia generalkan semua yang caranya cingkrang, jenggotan kayak antum itu bermasalah. Makanya jangan hati-hati antum ya, masuk ke DPR cingkrang ini, kemudian pakai jepit lagi sendalnya. Maka ma'asyal muslimin, ini 3 penyakit, dan ini merajalela di tengah umat kita. Syirik, dukunan, percaya jimat, percaya wafak, percaya zodiak. Oh, ini bintang Leo pantas kaya. Leo itu miskin, oh Virgo itu. Percaya gugusan bintang, ya Allah, meramal nasib, lihat urat tangan, ada hari baik, ada hari tidak baik, datang ke para yang tidak pernah normal, datang ke dukun, la ilaha illallah, ke kuburan bukan mendoakan malah nyambat, musibah. Belum lagi cerita bid'ah dalam agama, ya Allah, Bu. Ya, tidak ada ibadah di hari ini kecuali tercampuri bid'ah. Dari mulai sholat sampai ibadah-ibadah yang lain. Dan firqah, bingung kita ini kan, ini mana yang benar ya? Semuanya cingkrangan. Tapi yang ini ngebom, yang ini mencaci maki sahabat, yang ini la ilaha illallah, pusing kita. Kenapa? Gara-gara syubhat. Itu penyakit. Penyakit yang kedua namanya syahwat. Dan itu pun dibuka oleh Allah. Ya, penyakit syahwat di akhir zaman, la ilaha illallah. Ya, syahwat wanita, innalillah. Bentar-bentar cerita zina, bentar-bentar cerita germo, bentar-bentar cerita selingkuh, bentar-bentar cerita hamil di luar nikah, parabola, parawan bobol tihela. Lagi bete, homoseks, sibah. Dan sekarang ini maksiat, Bu. Dulu di zaman kita masih ibu-ibu ibu berapa sih? Antum berapa umurnya? Masih mengalami ya? Ngirim surat pakai telegram masih ngalami enggak? Setelah telegram ada pager. Masih ngalami pager? Oh, Ibu Ustaz kok mengenang Ustaz. Setelah itu ada Nokia untuk lempar anjing.
Ya kan? Di zaman saya kuliah masih Nokia lempar anjing. Ya Allah, ya. Mau iya segede kita, iya. Nokia lempar anjing itu. Gede gitu. Wah, sudah gagahnya tuh Ericsson gitu kan. Iya. Kalau mau ke warnet gimana? Jauh. Mau telepon aja kita cari. La ilallah. Ya. Tapi innalillahi, anak-anak SD sekarang lihat internet di tangan dia. Tong sampah. Mau buka yang baik ada, yang buruknya lebih banyak. Sekarang ini kan banyak yang dewasa. Dewasa prematur. Betul. Lulus SED minta kawin coba. Betul. Lulus SMP minta kawin. Kenapa? Konsumsinya setiap hari, kawinan terus. Foto-foto zina, foto-foto porno, video-video porno. Nah, betul. Allah ya, makanya kami haramkan di pesantren pelanggaran terbesar bawa HP. Setan gepeng ini. Ya? Betul, tidak ada yang selamat dari penyakit syahwat. Penyakit syahwat yang paling besar di hari ini syahwat wanita. Ya? Yang ini korupsi kena syahwat harta. Yang itu sogok sini, sogok situ, yang penting aku jadi apa? Mau presiden kayak apa, kayak yang penting aku jadi. Kedudukan. Ya Allah, bunuh sini, bunuh sana, lempar dengan air keras. Khawatir kredibilitasnya ketika dia korupsi ketahuan menjadi la ilaha illallah. Penyakit apa itu? Syahwat. Penyakit syahwat. Hati-hati ikhwan, Masya Allah. Ya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ya. Maka hendaknya Pak Bu, kita ini yang hidup sementara, yang sudah 40 tahun, tunggu 20 tahun lagi kalau nyampe. Kalau yang 50 tahun, tunggu 10 tahun lagi kalau nyampe. Yang sudah 60 tahun, dah sore. Bentar lagi tenggelam. Enak. Kata Nabi, umur umatku 60-70 selesai. Ya, maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Yuk, sadari atau tidak, ada perkara darurat dalam kehidupan kita. Bebersih. Ya, jaga. Jangan sampai kotor. Anda di dunia tidak bahagia, Anda di alam barzah ditunggu oleh malaikat yang akan mengadab Anda di akhirat. Tidak ingin menyelamatkan kita kecuali kesucian hati kita. Nah, oleh karenanya selanjutnya sedikit di sisa waktu kita, Ustaz, kalau begitu apa saja yang kira-kira menjadi backlin, menjadi rinso, menjadi ya deterjen yang bisa mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita. Ya. Dan ini teori tentunya. Siapapun bisa berbicara, siapapun bisa menulis. Yang lebih penting adalah nanti prakteknya. Oke? Maka ma'asyarul muslimin, secara singkat dan ringkas, karena insyaallah secara umum ya, poin-poin ini sudah sering kita dengarlah kajiannya ya dari asatid. Ya. Maka wallahu alam, saya yang meringkas kurang lebih ada 10 obat, 10 backlin, 10 deterjen yang bisa dengan itu Anda mensucikan jiwa Anda, membersihkan hati Anda, sehingga Anda menjadi orang yang bahagia. Deterjen atau obat yang pertama, ayol ikhwah. Naam, saya ingin tanya, siapa yang punya hati ini? Allah. Siapa yang membolak-balik hati kita? Allah. Makanya hati disebut qalbu yataqallab, berbolak-balik. Allah. Maka yang paling pertama, mengadulah kepada Allah, minta kepada Allah agar disucikan dan ditetapkan hati. Itu yang pertama, berdoa kepada Allah. Makanya Bu, manusia yang sudah dijaga hatinya, apa gumamannya?
Bu, Pak, manusia yang sudah dijaga hatinya, apa gumamannya, celotehannya apa? Naam. Anas bin Malik, Aisyah, Ummu Salamah senantiasa bercerita Nabi SAW kana yukthiru, dia memperbanyak mengucapkan ya muqallibal, naam, ya muqallibal qulub, hai yang membolak-balik hati, memutar-mutar jiwa. Terkadang kita semangat, terkadang kita futur, terkadang kita takut, terkadang kita langgar. Kan gimana kondisi hati? Betul? Enak. Ya, wahai yang membolak-balik hati, sabit, tetapkanlah, mancangkanlah, kuatkanlah qalbi, hatiku ala dinik wa ala ta'atik. Ya, untuk senantiasa menetap di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Satu saat Aisyah komplain, Rasul, ente kan sudah dijamin, ngapain tuh doa itu banyak-banyak? Wahai ya Rasulullah, bukankah kau sudah dijamin? Kenapa aku senantiasa bergumam, berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, inna qulubal ibad, sesungguhnya hati seorang hamba baina isbi'aini min asabi'ir rahman, berada di jemari Allah, yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendak dia. Siapa yang merasa aman? Maka na'am ya muqallibal qulub, itu Pak Bu, doa yang senantiasa terus Nabi ucapkan, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Baik. Makanya banyak Bu contoh dalam surat Al-Imran ayat 8. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau sesatkan hatiku ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau sesatkan hatiku ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan aku petunjuk, wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami rahmatmu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha wahabi. Sesungguhnya engkau maha wahhab. Wahhab artinya pemberi. Maka ma'asyar muslimin, ya, berdoalah kepada, atau bahasa Anda, ya Allah, sucikan hatiku ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah anugerahkanlah ketakwaan ke dalam hati kami. Wa zakkiha, sucikan hati kami ya Allah. Anta khaira man zakkaha, engkau zat yang maha mampu untuk mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, dan engkaulah penolong hati kami ya Allah, dan pelindung hati kami. Hati tuh Pak. Saya ingin tanya, jangan jawab. Sudah doa itu belum hari ini? Jangan jawab. Kalau belum, maka ayolah. Siapa ente sombong amat nggak berdoa? Ya, kalau sudah, alhamdulillah. Ya, maka minimal Pak, minimal Bu. Apalagi ini ujiannya besar. Dunia kan ini ujian Pak. Minimal minta sama Allah. Ini mah sudah menghadapi ujian, minta pun nggak pernah. Ini musibah. Ya, maka sering-seringlah mengucapkan ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Ya, dan seterusnya, atau dengan bahasa Anda pun tidak ada masalah. Orang Sunda, ada orang Sunda di dia, aduh ya Allah, anu ngabolak-balikkeun hati abdi. Bahasa Jawa, bahasa Jawa, dan seterusnya. Ya, lanjut. Yang kedua, ma'asyal muslimin. Yang kedua, tidak ada backlink Pak, kecuali apa yang kita lakukan di hari ini, yaitu isi hati Anda dengan cahaya ilmu. Isi hati Anda dengan cahaya Quran, cahaya sunnah, ilmu. Ilmu itu backlink Pak. Semakin berilmu, semakin suci. Semakin jahil, semakin kotor.
Saya ingin tanya, siapa penjahat kelas kakap di zaman Nabi? Namanya Umar. Siapa yang mengalahkan Nabi di perang Uhud? Namanya Khalid bin Walid. Namanya Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal. Mereka adalah penjahat-penjahat kelas kakap. Mereka yang sebagian mencincang sahabat Nabi dahulu. Mereka yang memusuhi Nabi dan para sahabatnya, musuh Allah. Tapi ketika cahaya ilmu merasuk ke hati mereka, Masya Allah, 180 derajat berubah. Tadinya dolalin mubin, tadinya mereka manusia yang sangat sesat, sekarang menjadi radhiyallahu anhum wa radu'an. Bagaimana caranya? Cek dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ya, dicek dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Apa kata Allah? Allah yang bercerita. Allah katakan, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus kepada orang-orang ummi, orang-orang jahil di kala itu jahiliyah. Siapa? Rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Apa yang dilakukan Rasul tersebut? Yatslu alaihim ayatihi. Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Dan Rasul itu mensucikan mereka. Dengan apa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dengan diajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahalnya dulunya mereka sangat sesat. Berubah total ketika diberikan kajian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasuk cahaya ilmu ke dalam hati. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Saya ingin tanya. Saya kira, mohon maaf nih ya, yang sebagian sudah saya bercadar, antum sebagian Masya Allah, bahkan ada yang berjenggot, ada yang cingkrang juga nih kayaknya. Masya Allah, ibu-ibu jilbabnya. Saya ingin tanya, apakah yang sekarang ini bercadar, sekarang jilbabnya panjang, Masya Allah, sebagian besar ibu-ibu, pernah nggak dulu tidak berjilbab? Ngaku aja. Iya. Ikhwan, pernah nggak dulu antum bawa besek? Dari rumah kematian. Saya dulu yang ngeruntuhin beseknya. Dengan Al-Baqarah. Pernah nggak di antara anda ada yang keliling Banten, keliling datang kuburan ini, kuburan sana? Pernah nggak di antara anda mungkin ada yang punya jimat? Saya ingin tanya, pernah nggak di antara anda dulu yang suka musik? Bisnis riba, khamr? Mungkin pernah. Sekarang naudzubillah Ustaz, lah. Sekarang lah, bahkan jangan jilbab, cadar saya pakai. Ya, bahkan jilbab pun sudah bagus. Sekarang Masya Allah, risik dengan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Sebab apa? Sudah ngaji Ustaz.